semuanya, kembali lagi di channel YouTube Dea Lipitasari. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai angkatan 66 dan angkatan 80-an. Dan kita juga akan menganalisis salah satu karya pada angkatan 80-an. Munculnya sastra angkatan 66 ini didahului dengan adanya kemelut di segala bidang kehidupan di Indonesia yang disebabkan oleh aksi teror politik G30 SPKI dan ormas-ormas yang bernaung di bawahnya. Angkatan 66 ini mempunyai cita-cita ingin adanya pemurnian pelaksanaan Pancasila dan melaksanakan ide-ide yang terkandung di dalam manifest kebudayaan. Tumbuhnya sastra angkatan 66 sejalan dengan tumbuhnya aksi-aksi sosial politik di bawah angkatan 66 yang dipelopori oleh KASMI atau KAPPI untuk memperjuangkan Tritura. Secara politis, angkatan 66 terlahir dari pergolakan politik di masyarakat dan penyelewengan oleh pejabat negara yang tidak memiliki moral, agama, dan rasa keadilan. Dengan semangat kebangkitan 66, masyarakat menolak budaya yang didominasi dengan politik. Peristiwa sastra pada masa itu adalah H.B. Jassin yang memproklamasikan sebagai sastra angkatan 66. Hasil karya sastranya dikumpulkan dalam buku yang berjudul Angkatan 66 Prosa dan Puisi, yaitu dalam majalah Horizon nomor 2 tahun 1966. Jadi, pemberian atau penamaan angkatan 66 pertama kali dikemukakan oleh H.B. Jassin dalam artikelnya yang berjudul Angkatan 66, Bangkitnya Satu Generasi, yang dimuat dalam majalah Horizon Agustus tahun 1966. Kemudian dimuat kembali dalam Bunga Rampainya yang berjudul Angkatan 66. Angkatan ini ditandai dengan terbitnya Horizon atau majalah sastra pimpinan Mochar Lubis. Penerbit Pustaka Jaya sangat banyak membantu dalam menerbitkan karya-karya sastra pada masa ini. Faktor-faktor yang seakan mendukung pertumbuhan sastra antara lain adanya Taman Ismail Marzuki yang didirikannya penerbit Pustaka Jaya, adanya mecenas yang stabil. Mecenas adalah sebagai pelindung seni dan kebudayaan, dan pemerintahan DKI menyelenggarakan lomba menulis roman, naskah, drama yang bisa merangsang pengarang sehingga muncul kegiatan seni budaya. Sastra angkatan 66 ini memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, mulai dikenal gaya epik atau bercerita pada puisi. Di sini munculnya puisi-puisi balada. Lalu, yang kedua, puisinya menggambarkan kemurahan batin hidup yang menderita. Yang ketiga, prosanya menggambarkan masalah kemasyarakatan. Misalnya tentang perekonomian yang buruk, pengangguran, dan kemiskinan. Lalu yang keempat, cerita dengan latar perang dalam prosa mulai berkurang dan bertentangan dalam politik pemerintahan lebih banyak mengemuka. Lalu yang kelima, banyak terdapat penggunaan gaya erotik dan slogan dalam puisi. Lalu yang terakhir, muncul puisi mantra dan prosa surrealisme atau abstrak pada awal tahun 1970 yang banyak berisi tentang kritik sosial dan kewenang-wenangan terhadap kaum yang lemah. Para pengarang yang diklasifikasikan oleh H.B. Jassin ke dalam angkatan 66 yang menulis prosa dan puisi sebagai media perjuangan adalah Taufik Ismail, Gunawan Muhammad, Saimi, Sapardi Djoko Damono, Jameson York, Toiti Harati, Andre Alexander, Leo. Karya sastra yang dihasilkan pada angkatan 66 diantaranya adalah yang pertama, Taufik Ismail itu ada Malu, Aku, Jadi Orang Indonesia, Tirani dan Benteng, Buku Tamu Musim, Perjuangan Sajak Ladang Jagung, Kenakalan, Saya Hewan, Puisi-Puisi Langit. Sutarji Kalsumbahi karyanya Amuk Kapak, dan Abdullah Hadi Meditasi Potret Panjang Seorang Pengunjung Pantai Sanur. Selanjutnya angkatan 80-an. Kelahiran sastra angkatan 80-an diwarnai dengan aturan-aturan yang ketat dan dipengaruhi oleh kegiatan politik. Angkatan 80-an ini lahir pada masa pemerintahan Soeharto era Orde Baru. Soeharto pada masa itu
Indonesia, sehingga pemerintahannya sangat kokoh dengan perlindungan dari militernya. Era Orde Baru mempunyai ciri yaitu semua keputusan berporos pada presiden dan hak bersuara sangat dibatasi. Ketika ada sebuah karya yang sifatnya dianggap provokasi, mengancam, melecehkan, menyinggung, dan merugikan, maka akan langsung ditindaklanjuti oleh Soeharto dengan segera. Periode 80-an ini merupakan sastra yang dinamik, yang bergerak bersama masyarakat Indonesia untuk menuju ke kehidupannya yang baru dengan wawasan konstitusional. Kesusastraan itu adalah alat untuk mencurahkan makna agar dapat ditumpahkan pada manusia secara utuh, dan makna itu hendaknya disalurkan agar mengalami proses mengembang dan mengempis masuk ke dalam kehidupan, serta mengembangkan hal-hal yang sebelumnya belum terpikirkan oleh manusia. Periode 80-an ini lahir dari konsepsi improvisasi dalam penggarapan karya sastra menuju hasil dan bobot maksimal, serta baru dari konsep yang menentang pada satu kehidupan. Para sastrawan mengikuti perkembangan zaman yang dituntut adanya keberanian dan kekreativitas. Karya sastra angkatan 80-an ini memiliki karakteristik: yang pertama, puisi yang dihasilkan bercorak spiritual, religius. Yang kedua, sajak cenderung mengangkat tema tentang ketuhanan dan mistikisme. Yang ketiga, sastrawan menggunakan konsep improvisasi. Lalu yang keempat, karya sastra yang dihasilkan mengangkat masalah konsep kehidupan sosial masyarakat yang memuat kritik sosial, politik, dan budaya. Yang kelima, menuntut hak asasi manusia seperti kebebasan. Yang keenam, bahasa yang digunakan realistis, bahasa yang ada di masyarakat dan romantis. Lalu yang ketujuh, terdapat konsep pembebasan kata dari pengertian aslinya. Yang kedelapan, mulai menguat pengaruh dari budaya barat, di mana tokoh utama biasanya mempunyai konflik dengan pemikiran timur. Ciri yang kesembilan, didominasi oleh roman percintaan. Yang kesepuluh, novel yang dihasilkan mendapatkan pengaruh kuat dari budaya barat yang tokoh utamanya mempunyai konflik dengan pemikiran timur dan mengalahkan tokoh antagonisnya. Nah, di angkatan 80-an ini juga ditandai dengan banyaknya roman percintaan dengan sastrawan wanita yang menonjol pada masa tersebut, yaitu Marga T. Karya sastra Indonesia pada masa angkatan ini tersebar luas di berbagai majalah dan penerbitan umum. Beberapa sastrawan yang dapat mewakili angkatan dekade 1940-an ini antara lain Reni Silado, Yudhistira Ardinugraha, Nurcha Mahendra, Seno Gumira Aji Dharma, Pipit Senja, Kurniawan Junaidi, Ahmad Fahrawi, Niki Hidayat, Arifin Nur Hasbi, Tarman Effendi Tarsyad, Nur Aini Cahya Khairani. Namun yang tidak boleh dilupakan juga pada era 1980-an ini yaitu tumbuh sastra yang beraliran pop, yaitu lahirnya sejumlah novel populer yang dipelopori oleh Hilman Hariwijaya dengan serial Lupusnya. Justru dari kemasan yang pop inilah diyakini tumbuh generasi gemar baca yang kemudian tertarik membaca karya-karya yang lebih berat. Baik, di sini kita akan menganalisis novel karya N.H. Dini yang berjudul Pada Sebuah Kapal. Yang pertama itu pada makna konstruktif. Cerita tentang Sri sebagai tokoh utama, sebagai penari dan seorang yang pemalu. Ia tumbuh di keluarga yang menyukai seni. Kecintaannya pada dunia seni tertanam kuat dari sang ayah yang mengirimnya mengikuti sekolah tari di tempat tinggalnya, Semarang. Sri adalah anak bungsu dari 5 bersaudara dan kehadirannya tidak begitu diharapkan oleh sang ibu. Terbukti dengan beliau sering berkata-kata keras kepada Sri. Namun lambat laun, Sri menyadari bahwa ibunya sebetulnya sangat memperhatikannya. Terbukti dengan sang ibu selalu menceritakan perkembangan Sri menari pada saudara dan teman-temannya. N.H. Dini mengisahkan Sri sangat dekat dengan kakak laki-lakinya Sutopo. Dibanding dengan saudara-saudaranya yang lain, masa-masa tokoh Sri dan Sutopo hidup di Semarang diceritakan dengan bagus dan mulus oleh N.H. Dini. Lalu pada makna simbol, nah di sini kita melihat simbolnya dari cover sampelnya.
Dilihat dari cover sampulnya, terdapat elemen desain bentuk berupa simbol yang terkomposisi sedemikian rupa sehingga menghasilkan ilustrasi gambaran abstrak. Ilustrasi tersebut membentuk gambaran sebuah kapal pada bagian tengah atas, wajah seorang pada bagian kiri, dan gunung pada bagian wajah. Warna-warna yang digunakan adalah warna merah muda, biru, hijau, dan hitam pada elemen bentuk gambaran abstrak tersebut. Sedangkan pada bagian bawah cover tertulis nama penulis, judul buku, dan nama penerbit dengan font tipe jenis sans serif yang simpel berwarna biru dan merah muda. Secara keseluruhan, unsur ilustrasi dan tipografi saling mendukung, karena jika hanya dengan gambar abstrak di atas akan sulit bagi pembaca untuk menebak isi cerita dari novel. Begitu juga sebaliknya dengan unsur tipografi di bawahnya. Baik, di sini ada kesimpulan dari perbedaan angkatan 66 dengan angkatan 80-an. Angkatan 66 lahir pada saat situasi politik di Indonesia sedang penuh gejolak serta maraknya penyalahgunaan kekuasaan pada periode 1960 hingga 1970 yang turut mengakibatkan polarisasi karya sastra pada masa itu. Karya pada angkatan 66 banyak membahas kritik dari situasi politik dan kehidupan sosial masyarakat. Tokoh terkenal dari angkatan 66 ini diantaranya Taufik Ismail, Putu Wijaya, dan W.S. Rendra. Nah, angkatan 80-an berkembang pada masa pemerintahan Orde Baru pada 1980. Karya sastra angkatan pada masa ini mendapatkan pengawasan ketat dari pemerintah untuk menjaga situasi kondusif di masyarakat. Karya sastra angkatan 80 membahas romansya dan kisah kehidupan sehari-hari. Pada angkatan 80 juga, karya sastra banyak menghadirkan tokoh utama perempuan. Tokoh terkenal dari angkatan sastra 80 diantaranya Mira Wijaya, N. Hadini, dan Margate. Demikian video dapat saya sampaikan.